Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia akan menjelaskan mengenai struktur kulit. Nah, kulit itu merupakan organ yang mencakup seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit ini terdiri dari 4 macam jaringan. Yang pertama itu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Lalu kulit ini memiliki aksesoris kulit sehingga disebut juga sebagai sistem integumen. Secara umum kulit dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu epidermis dan yang kedua itu dermis. Dua jaringan ini menempel langsung pada jaringan di bawahnya yaitu hipodermis atau subkutan. Subkutan ini menempel langsung pada otot. Namun di beberapa bagian tubuh yang tidak memiliki otot itu kulit menempel langsung pada tulang. Seperti contohnya pada lipatan fleksi, itu kulit menempel langsung pada sendi di jari. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan gambar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur kulit. Kulit terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu epidermis, bagian atas, dan dermis, yang bertumpu di atas jaringan penyambung subdermal atau di sini tuh hipodermis. Jadi bisa dikatakan bahwa kulit itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis, yaitu lapisan di bawahnya, merupakan jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian epidermis. Epidermis merupakan suatu epitel berlapis gepeng yang pada beberapa bagian tubuh itu dimodifikasi dengan penambahan lapisan tebal kutikula, yaitu pada bagian seperti rambut dan kuku. Untuk struktur dari epidermis dapat kita lihat di gambar ini. Jadi epidermis terdiri dari epitel squamosa bertingkat. Jadi lapisan yang paling atas ini merupakan stratum corneum atau biasa disebut sebagai lapisan tanduk. Ini ya lapisan stratum corneum. Merupakan lapisan luar epidermis yang terbentuk dari sel-sel mati, bentuknya pipih dan tidak berinti. Lalu sitoplasmanya diganti dengan protein keratin yang berasal dari tonofibril dari lapisan dalam epidermis. Selanjutnya lapisan kedua yang berwarna oranye ini lebih tipis dari lapisan stratum corneum. Ini disebut stratum lucidum. Stratum lucidum atau lapis bening ini terdiri dari beberapa baris sel gepeng yang tidak bernukleus seperti stratum corneum yang mengandung keratohyalin. Hyalin merupakan suatu pita yang tembus cahaya dengan eosin. Lapisan ini tuh cuma terdapat di telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan stratum lucidum ini juga bisa ditemukan di siku. Fungsi stratum lucidum itu yaitu untuk memberikan perlindungan dari gesekan yang konstan. Sekarang kita kembali ke lapisan yang pertama yaitu stratum corneum. Pada bagian stratum corneum ini kan terjadi pengerasan yang disebabkan oleh keratinisasi. Pada sebagian besar tubuh itu keratinisasinya itu minimal atau sedikit, tapi pada bagian-bagian yang terdapat stratum lucidum seperti telapak tangan, telapak kaki, siku, itu lapisan matinya itu tebal. Sifat tahan air dari keratin melindungi tubuh dari kehilangan air dan perolehan air. Stratum corneum memungkinkan kita untuk melakukan hidup di gurun atau hutan hujan tropis. Jadi tubuh tidak kehilangan banyak air. Lapisan ketiga dari atas yaitu stratum granulosum. Pada bagian ini itu mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula keratohyalin. Jadi pada bagian stratum granulosum itu mengandung lebih banyak keratin.
Pada pengamatan menggunakan mikroskop, didapatkan bahwa granula-granula tadi itu merupakan partikel amorf tanpa membran, tetapi dikelilingi oleh ribosom. Lalu mikrofilamen melekat pada permukaan granulanya. Lapisan selanjutnya yaitu stratum spinosum. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk poligonal dengan inti di tengah-tengahnya. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk poligonal dan memiliki inti yang lonjong. Sel-sel pada stratum spinosum ini dapat bereproduksi menggunakan pembelahan mitosis. Lapisan ini merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin. Jadi di dalamnya terdapat keratinosit. Keratin yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya lapisan yang paling dalam pada epidermis yaitu stratum basal. Sel-sel dari stratum basal ini terus-menerus membelah dan memproduksi sel-sel baru yang didorong ke permukaan kulit atau menjauhi dermis. Ketika sel-sel bergerak menjauhi dermis atau menuju ke permukaan kulit, sel-sel itu kan semakin jauh dari pembuluh darah sehingga tidak disuplai dengan nutrisi dan oksigen. Karena kan pada bagian epidermis yang mendekati permukaan kulit itu kekurangan pembuluh darah. Sel-sel tersebut akhirnya menjadi sel mati dan terkelupas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis sel yang terdapat pada epidermis ini. Jadi di dalam epidermis ini terdapat 4 jenis sel. Yang pertama yaitu keratinosit. Ini terdapat pada stratum spinosum. Sel keratinosit ini menghasilkan protein keratin pembentuk stratum corneum, rambut, dan kuku. Selanjutnya yaitu melanosit, jenis sel khusus yang terdapat di epidermis bagian yang lebih dalam. Sel melanosit ini menghasilkan melanin, yaitu pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna kulit. Saat kulit terpapar matahari, melanosit itu menghasilkan lebih banyak melanin untuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Sifat turun-temurun yang ditandai oleh kurangnya kemampuan untuk memproduksi melanin dikenal sebagai albinisme. Individu dengan gangguan ini itu kekurangan pigmen, tidak hanya di kulit tetapi juga pada rambut dan mata. Pigmen lain yang disebut karoten itu juga ada di sel epidermis dan didermis yang memberi warna kekuningan pada orang Asia. Lalu biasanya kan warna kulit ada merah muda pada orang berkulit putih, yaitu karena pigmen hemoglobin pada sel darah merah di kapiler dermis. Yaitu Merkel cell. Merkel cell merupakan Merkel cell merupakan suatu sel saraf yang terletak di lapisan dasar epidermis dan berfungsi untuk merespon suatu impuls berupa sentuhan. Merkel cell ini terhubung dengan neuron sensori yang terletak di bagian dermis yang berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf yang diterima ke sistem saraf pusat, yaitu Langerhans cell yang ditemukan di antara keratinosit di stratum spinosum. Di sini tidak terlihat ya. Jadi bentuknya itu seperti dendrit pada sel syaraf, sehingga disebut juga sel dendritik. Fungsinya yaitu pada respon imunitas. Langerhans cell ini berperan dalam pertahanan pertama sistem imun bawaan yang melawan patogen dan menginduksi respon perolehan. Nah, sekarang kita kembali ke struktur kulit yang kedua, yaitu pada lapisan dermis.
Jadi lapisan ini terdiri dari jaringan ikat padat yang tidak teratur. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas ini papilari yang menonjol ke epidermis, dan bagian bawah yaitu retikularis, yaitu dermis yang menonjol ke hipodermis. Bagian atas lapisan dermis memiliki proyeksi seperti jari. Ini disebut dermal papilla. Papilla dermal ini menyebabkan tonjolan yang menghasilkan pora spiral dan konsentris yang dikenal dengan sidik jari. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan gesekan. Pada setiap orang itu sidik jarinya itu kan beda ya. Sehingga sidik jari dan jejak kaki itu dapat digunakan untuk tujuan identifikasi. Lalu pada dermis ini mengandung serat kolagen dan elastis. Kolagen dan elastis ini dihasilkan oleh fibroblast. Lalu dermis juga mengandung pembuluh darah atau kapiler yang berfungsi untuk memasok oksigen dan nutrisi untuk sel-sel yang ada di dermis dan sel yang ada di epidermis. Ketika seseorang pucat, artinya aliran darah ke pembuluh kulit itu kurang. Jika darah tidak dilengkapi dengan oksigen atau kekurangan oksigen, ini dapat terjadi karena penyakit paru-paru, sehingga orang tersebut menjadi sianotik atau biru. Tekanan yang cukup lama pada jaringan kulit itu menyebabkan aliran darah ke dermis ini kan terhambat, sehingga aliran darahnya itu kurang. Itu menyebabkan penyakit ulcus decubitus. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, penyakit ini itu terdiri dari beberapa derajat ya, atau yalah derajat. Untuk yang ringan itu kulit tanpa kemerahan. Lalu untuk derajat yang kedua itu jaringan dermis hilang sebagian. Lalu yang ketiga itu jaringan dermis hilang seluruhnya. Dan untuk keadaan yang parah itu jaringan dermis hilang, lalu jaringan lemaknya ini tampak dan jaringan otot juga terlihat. Kembali lagi ke jaringan pada dermis. Jadi di sini tuh terdapat folikel rambut. Lalu ada banyak serabut saraf sensorik ini. Lalu yang melekat pada folikel rambut itu membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Lalu pada bagian dermis juga terdapat otot arektor pili yang berfungsi untuk menggerakkan rambut. Nah, ini akan dibahas pada aksesoris kulit. Lalu ada kelenjar keringat, sehingga kulit merupakan salah satu alat ekskresi pada manusia. Lalu ada juga kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Selanjutnya yaitu hipodermis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipodermis itu terletak di bawah jaringan dermis. Hipodermis ini terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk jaringan adiposa atau jaringan lemak. Lemak adalah bentuk penyimpanan energi yang dapat dipanggil saat diperlukan untuk memasok tubuh dengan molekul untuk respirasi sel. Lalu jaringan adiposa ini juga membantu melindungi tubuh. Perkembangan yang baik dari hipodermis ini dapat memberikan penampilan tubuh yang baik. Untuk perkembangan yang berlebih dari jaringan adiposa dapat menyebabkan obesitas. Pada bagian hipodermis juga terdapat jaringan ikat areolar. Ini, lalu arteri yang membawa darah kaya akan oksigen, dan vena yang membawa darah kaya akan karbon dioksida.
Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai struktur kulit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.